Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Baik. Kader semuanya? Baik Ibu. Oke, izin berdiri ya. Soalnya kalau duduk itu rasanya kayak tidak semangat. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan pelatihan untuk ibu-ibu kader sekalian. Jadi, kenapa perlu kita lakukan pelatihan ini? Karena nantinya diharapkan ke depannya ibu-ibu kader yang akan membina masyarakat secara langsung di lapangan. Nah, sebelum kita mulai pelatihan, pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Maka sebelum kita pelatihan, saya perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Cece Suryani Ismail dari Puskesmas Abeli. Nah, saya yang akan memberikan materi pelatihan kita hari ini. Sebenarnya bukan hanya saya sendiri, ada 2 orang lagi teman saya, tapi materi yang pertama saya yang akan membawakan. Bagaimana, ibu-ibu kader? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Untuk mengetes ibu-ibu kader ini semangat betul atau tidak, saya tes dulu. Kalau saya bilang hai, ibu kader bilang Hai. halo. Halo. Oke. Hai ibu kader. Halo. Halo ibu kader. Hai. Iya, masih semangat ternyata ya. Oke, jadi materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang pengukuran faktor risiko PTM. Adakah ibu kader yang pernah dengar apa itu PTM? Ada yang tahu tidak? Ada. Ada, iya. Boleh dong ibu kader bantu saya, apa itu PTM? Penyakit tidak menular. Iya, penyakit tidak menular. Ternyata ibu kader saya sudah pintar semua. Jadi pelatihannya tidak selesai ya hari ini. Oke, jadi PTM adalah penyakit tidak menular. Nah, apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular itu penyakit yang bersumber dari gaya hidup, dari perilaku kita sehari-hari. Gaya hidup yang seperti apa? Yang malas olahraga, merokok, dan lain-lain. Sebelum kita lanjut, mungkin saya mau tanya dulu, ada yang tahu penyakit tidak menular itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Bisa Bu. Bisa, coba ibu kader silahkan. Penyakit jantung. Oh, penyakit jantung, Penyakit betul. Apa stroke. lagi? Penyakit stroke. Penyakit stroke. Aduh, berat-berat sekali ya. Ibu kader taunya penyakit yang jauh-jauh, yang sehari-hari ada di sekitar kita, yang banyak di masyarakat kita. Biasanya apa kalau ibu kader pemeriksaan? Apa Kolesterol. biasanya? Kolesterol. Selain itu, yang paling banyak muncul di masyarakat kita. Kita kan di daerah pesisir, banyak yang suka makan yang asin-asin. Apa? Hipertensi. Hipertensi. Atau apa bahasa daerahnya? Tekanan darah tinggi. Iya, ibu kadang sudah lupa. Masa hipertensi banyak sekali kalau kita pusbindu kan, banyak sekali tuh yang mengeluh, banyak sekali masyarakatnya yang mengeluh, ih naik tekanan darahku tinggi, tekanan darahku. Itu salah satu contoh penyakit TPM. Iya, penyakit tidak menular atau PTM. Oke. Jadi kan kalau zaman dulu Bu Kader, yang paling banyak itu penyakit-penyakit menular. Penyakit menular kayak diare, penyakit ispa, penyakit malaria. Tapi sekarang karena zaman itu makin canggih, jadi semua kita dimudahkan. Kadang kita sudah malas nih, izin saya jalan ya Bu Kader ya. Boleh. Biar interaksinya lebih baik. Jadi karena zaman sudah semakin canggih, kadang kita dimudahkan oleh teknologi, membuat kita semakin malas. Kadang kita makin malas bergerak, jalan sedikit saja malas. Mau nyalakan TV saja tidak harus jalan sekarang. Kita bisa ambil remote terus dari jauh. Remote TV itu bikin kita makin malas melakukan aktivitas fisik dan lain-lain, sehingga meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Sekarang ini ada pergeseran kalau penyakit namanya ya ibu kader, dari penyakit yang zaman dulu sekali yang kita kenal hanya penyakit menular, penyakit malaria dan lain-lain. Sekarang itu muncul penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit diabetes. Ibu kader tahu apa itu diabetes? Biasanya disebut apa kalau di masyarakat? Penyakit gula. Iya, penyakit gula, kencing manis kalau orang sini bilang, penyakit
kencing manis. Oke, nah semua itu adalah contoh penyakit tidak menular yang bersumber dari gaya hidup. Jadi supaya kita tidak terkena penyakit tidak menular, maka yang harus kita ubah adalah perilaku kita. Nanti kita bisa aplikasikan apa yang ibu-ibu kader dapat dalam pelatihan ini di lapangan. Oke, masih semangat ibu kader? Masih. Kita tes semangatnya lagi. Hai ibu kader. Halo. Oke, halo. Hai. Iya, terima kasih. Demikian pelatihan dari saya hari ini. Sebentar insya Allah kita akan lakukan praktek ya untuk mengetes apakah ibu-ibu kader betul-betul sudah paham tentang cara pengukuran tinggi badan dan berat badan yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayu Perdana. Saya dari PTD Puskesmas Abeli. Di sini saya akan mengajarkan kepada kader untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah manusia yang normal yaitu sekitar 120 mm merkuri untuk sistoliknya, sedangkan diastoliknya yaitu sekitar 80 mm merkuri. Alat-alat yang digunakan yaitu pertama tensimeter atau yang biasa disebut sphygmomanometer, kemudian stetoskop. Kemudian ini alat yang digital, tensimeter yang digital, sedangkan yang ini manual. Oke, dekatkan pasien menghadap ke arah pemeriksa, kemudian pasang stetoskop ke telinga, kemudian pasang manset. Tekanan darah ibu 120/80. Itu tandanya tekanan darah ibu normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu kader yang telah menyempatkan hadir pada ruang aula Puskesmas Abeli, yang mana kegiatan kita hari ini untuk melakukan deteksi dini PTM, yaitu penyakit-penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, ataupun seperti penyakit jantung. Jadi untuk pagi ini kita akan melakukan atau menyegarkan kembali ingatan dari ibu kader tentang cara pengukuran antropometri atau tinggi badan atau berat badan dari kita punya masyarakat yang berkunjung di posyandu. Jadi kemungkinan kita akan sudah posyandu prima, jadinya kita harus juga mengukur semuanya dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi mungkin ibu-ibu kader di sini sudah tahu alat-alat yang digunakan di posyandu biasanya. Mungkin ibu kader yang paling ujung tahu ya, apa namanya atau mungkin apa pernah kita lihat? Timbangan sama pengukur tinggi badan dong. Timbangan sama pengukur tinggi badan. Kalau ibu kader yang di ujung, mungkin ada yang lain yang biasa dilihat di posyandu, kayak timbangan daging. Itu untuk anak biar rajin. Ya, itu biasa digunakan. Tapi untuk posyandu kali ini digunakan untuk timbangan dewasa dan mikrotois. Mikrotois untuk mengukur tinggi badan. Ini alatnya.
mungkin bukan biasa terpapar dengan alat ini timbangan berdiri, ternyata. Jadi kalau kita mau menggunakan, kita harus menyimpannya itu di tempat yang datar. Kita pastikan dulu kalau skalanya itu sudah menunjukkan angka 0. Apabila dia terganggu, kita bisa lihat sini ada pengukurannya. Bisa kita ubah untuk tetap yang ke 0. Kemudian kita bisa meminta pasien ataupun masyarakat yang akan mengukur untuk mengeluarkan dulu benda-benda yang berat di badannya. Itu mungkin ada dompet, ada HP, setelah dikeluarkan jangan lupa dilepaskan alas kakinya, kemudian diukur. Jadi kita minta pasien untuk berdiri, dia tetap menghadap tegak. Kemudian kita yang melihat hasilnya harus melihat ke bawah sesuai dengan garisnya. Ada yang mau ditanyakan tentang cara pengukuran? Sudah biasa semua ya? Tidak, ada. mungkin sebentar bisa praktek dok. Bisa praktek boleh. Oke, saya jelaskan dulu untuk alat kedua. Mengukur tinggi badan kita menggunakan alat yang namanya micropoise. Mungkin ini belum terpasang, jadi sebentar kita bisa pasang. Micropoise itu ini untuk ketinggian sampai 2 meter. Ada garis merahnya. Jadi kalau kita mengukur ini sudah terpasang di ketinggian 2 meter, itu dipaku. Kemudian kita tarik ke bawah, sesuaikan dengan tinggi badan atau puncak kepala dari pasien. Kemudian kita ukur, kalau bisa kita tegak lurus. Apabila pasien yang lebih tinggi, kita bisa mengambil tempat duduk untuk melihat tegak lurus dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Jangan lupa juga melepaskan alas kaki. Pada saat pengukuran diharapkan pasien itu harus merapatkan tumit, bawah dengan punggung pada tempat yang rata atau permukaan yang rata. Kemudian saya juga jelaskan sedikit tentang hasil dari pengukuran. Misalnya kita sudah menemukan tinggi badan atau berat badan dari pasien, kita bisa menentukan status gizinya atau indeks massa tubuhnya. Itu termasuk yang obesitas, kurus ataupun normal. Jadi sebentar, apabila kita sudah mengukur atau sebaiknya kita lakukan saja ya. Mungkin ada yang mau ini diukur tinggi badan, berat badannya. Ibu kadar, mungkin ibu kadar yang di ujung, kayaknya mau, kayak malu-malu begitu. Iya. Boleh maju ke depan untuk diukur. Diukur di berat badan saja ya. Oke. Dilepaskan, tidak ada yang berat lagi bu. Yang masnya mungkin berat tidak? Oke, lihat ke depan, sedikit revisi dulu ya. Untuk beratnya itu di 74. Oke, tadi beratnya 74. Tingginya dong? Tingginya sepertinya belum terukur, tapi terakhir tingginya ini sudah dewasa. Saya tidak mengingat tinggi badannya terakhir terukur berapa? 160. Oke. Terus berat badannya tadi 74 dibagi tadi 2,624. Jadi untuk pemeriksaan ibu kadar ibu isi dia nilainya 28, yang mana sesuai dengan tabel di sini. Mungkin ada yang kami bantu tabel di sini. Dia tuh 28 di sini termasuk obesitas. Obes iya, jadi ternyata ibu kadarnya kita sendiri agak-agak ya. Jadi kita harus olahraga bu, nanti ikut senam ya. Kita sudah senam. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan tentang cara pengukuran tinggi badan, berat badan atau pengukuran indeks massa tubuh? Sudah ada? Sudah ingat semuanya? Jadi nanti kita akan lakukan sering-sering ini pada posyandu prima ya? Siap. Oke, nanti konsumsinya sudah ada. Jadi terima kasih untuk kehadiran Ibu Kader yang menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.